Elon Musk jalin hubungan spesial dengan PM Italia. Film Baby Girl bergenre erotis, peran Nicole Kidman tampil bergairah. Kumpul kebo jadi tren di kalangan anak muda, perempuan dan anak jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Rosalina, inilah informasi selengkapnya. Kita awali Pop Spot minggu ini dengan berita asmara dari orang terkaya di dunia, Elon Musk, yang dikabarkan memiliki hubungan istimewa dengan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Wah, namanya orang kaya mah bebas. Berikut informasinya. Elon Musk terlibat cinta lokasi dengan PM Italia, berawal dari saling tatap. CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk, digosipkan memiliki hubungan asmara dengan Perdana Menteri atau PM Italia, Giorgia Meloni. Keduanya disebut tertangkap kamera bermesraan di sebuah resepsi penghargaan di New York City. Mengutip New York Post, miliarder berusia 53 tahun dan politisi sayap kanan berusia 47 tahun ini terlihat saling tatap di acara makan malam Atlantic Council Global Citizen Award di Ziegfeld Ballroom di Midtown Manhattan pada Senin lalu. Ini memicu rumor ketertarikan keduanya. Saat memperkenalkan Meloni di atas panggung pun, Musk sempat memuji Meloni dengan pernyataan yang mengejutkan. Ia menyebutkan bahwa lebih cantik di dalam daripada di luar. Setelahnya, keduanya pun duduk bersebelahan. Musk dan Meloni juga asik mengobrol. Meski begitu, Musk menepis gosip tersebut sehari setelahnya. Ia mengatakan tak ada hubungan romantis apapun dengan Meloni. Assembly during the Atlantic Council Global Citizens Awards set off talk that they were romantically involved. Quick to address the rumors, the Tesla CEO said on social media platform X that they were not dating. His tweet included the widely shared image of the pair having a conversation. The ceremony, Musk presented Meloni with the Atlantic Council Global Citizen Award and praised her qualities of authenticity, honesty, and truthfulness. He also added it was an honor to present the accolade to someone who is even more beautiful on the inside than she is on the outside. In response to Musk's words, Meloni thanked him on her official X account, writing, "Grazie, Elon."
Meloni sendiri telah muncul sebagai kekuatan konservatif dalam politik Eropa sejak ia terpilih sebagai Perdana Menteri wanita pertama Italia pada tahun 2022. Ia putus dari pacarnya selama 10 tahun, Andrea Giambruno, pada bulan Oktober 2023. Hal tersebut terjadi setelah skandal Giambruno terkuak. Ia terseret pernyataan cabul di mana kala itu dirinya mengajak seorang wanita untuk melakukan seks berempat. Percakapan mesum itu tampaknya menjadi pukulan bagi Meloni yang mengungkapkan dalam sebuah postingan X yang pada saat itu bahwa hubungannya dengan Giambruno telah berbeda selama beberapa waktu sebelum ia resmi mengakhirinya. Menurut The Telegraph, Mas dan Meloni telah bertemu beberapa kali sebelumnya. Nicole Kidman mengaku sesekali harus menghentikan syuting film Baby Girl karena muak untuk tampil bergairah dalam film drama erotis tersebut. Diberitakan New York Post, Kidman menyebut menghentikan syuting karena merasa terlalu berlebihan dalam berakting orgasme. Berikut informasinya. Nicole Kidman, gue nggak mau orgasme lagi.
Nicole Kidman mengaku sesekali harus menghentikan syuting film Baby Girl karena muak untuk tampil bergairah dalam film drama erotis tersebut. Diberitakan New York Post pada Rabu 23 Oktober, Kidman menyebut menghentikan syuting karena merasa terlalu berlebihan dalam berakting orgasme. Dalam film tersebut, Kidman berperan sebagai seorang pebisnis perempuan sukses yang sudah berkeluarga dan bermain api dengan pria yang merupakan karyawan magangnya sendiri yang diperankan oleh Harris Dickinson. Karena peran di film erotis itu, Kidman harus berakting orgasme setiap kali adegan hubungan badan dengan Dickinson dan Antonio Banderas yang memerankan karakter suaminya. Nicole Kidman mengatakan ia mengambil peran tersebut untuk menantang dirinya sendiri. Namun prosesnya ternyata tak semuanya ia siap hadapi. Fenomena kumpul kebo alias pasangan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah makin marak di Indonesia. Tidak sedikit anak muda yang memandang pernikahan adalah hal normatif dengan aturan yang rumit. Mereka memandang kumpul kebo sebagai hubungan yang lebih murni dan bentuk nyata dari cinta. Kendati demikian, fenomena ini akan berdampak buruk. Pasalnya, perempuan dan anak-anak pasti akan menjadi korban. Berikut informasinya. Fenomena kumpul kebo atau pasangan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah makin marak di Indonesia. Hal ini terjadi saat norma hukum dan agama tidak menyetujui adanya hal ini. Melansir The Conversation, salah satu penyebab utama para anak muda memutuskan untuk melakukan kohabitasi atau tinggal bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan adalah adanya pergeseran pandangan terkait relasi dan pernikahan. Saat ini, tidak sedikit anak muda yang memandang pernikahan adalah hal normatif dengan aturan yang rumit. Sebagai gantinya, mereka memandang kumpul kebo sebagai hubungan yang lebih murni dan bentuk nyata dari cinta. Berbeda dengan Eropa Barat dan Utara, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, di Asia yang menjunjung tinggi budaya, tradisi, serta agama,
kumpul kebo tidak mendapatkan pengakuan legal. Jikapun terjadi, kumpul kebo hanya berlangsung dalam waktu yang singkat dan dinilai sebagai langkah awal menuju pernikahan. Di Indonesia, studi pada 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation yang mengungkapkan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-muslim. Menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada 3 alasan mengapa pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk kumpul kebo bersama pasangan, yakni beban finansial, prosedur perceraian yang terlalu rumit, hingga penerimaan sosial. Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 1,9% diantaranya sedang hamil saat survei dilakukan. 24,3% berusia kurang dari 30 tahun. 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah. 11,6% tidak bekerja, dan 53,5% lainnya bekerja secara informal. Yulinda menyebut pihak yang paling berdampak secara negatif akibat kumpul kebo adalah perempuan dan anak. Dalam konteks ekonomi, tidak ada jaminan keamanan finansial bagi anak dan ibu, seperti yang diatur dalam hukum terkait perceraian. Dalam kohabitasi, ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberi dukungan finansial berupa nafkah. Sementara itu, dari segi kesehatan, kumpul kebo dapat menurunkan kepuasan hidup dan masalah kesehatan mental. Sejumlah penyebab dampak negatif akibat kohabitasi adalah minimnya komitmen dan kepercayaan dengan pasangan dan ketidakpastian tentang masa depan. Menurut data PK21, sebanyak 69,1% pasangan kohabitasi mengalami konflik dalam bentuk tegur sapa. 0,62% mengalami konflik yang lebih serius seperti pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal. Dan 0,26% lainnya mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lalu, anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga cenderung mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, dan emosional. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program PopSpot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.